Saya Mutiara Mujahida dari Sosiologi 1E. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu wawancara. Dan silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Adi Rahman dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pertama-tama, apakah kamu sendiri pernah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing? Mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa asing tentunya pernah. Ya, apalagi kita sebagai Gen Z ya. Iya, betul. Nah, bahasa apa sih yang sering kamu gunakan gitu dalam percakapan bahasa Indonesia dan bahasa asing? Biasanya bahasa Inggris. Oke. Nah, sebagai generasi muda nih, mengapa banyaknya remaja yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing? Mungkin karena faktor pergaulan, terus juga karena kita di UIN gitu ya, yang notabene dari berbagai macam kota. Oh ya. Jadi mereka juga mengucapkan, apalagi yang dari Jakarta, Jakarta Selatan pastinya gitu, mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kita terbawa oleh mereka gitu. Nah, menurut menurut pandangan Anda nih, apa faktor utama yang menyebabkan adanya pencampuran bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Oke. Menurut saya pribadi, pencampuran bahasa itu pertama tadi pergaulan ya. Kedua, mungkin karena semakin majunya teknologi, jadi semakin banyak kayak aturan-aturan pemakaian produk lah yang menggunakan bahasa Inggris. Terus juga kan nanti di dunia pekerjaan akan ada yang namanya TOEFL bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin pembiasaan juga gitu. Iya. Nah, terakhir, bagaimana pendapat Anda sebagai generasi muda tentang kebiasaan remaja mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, berikan contoh positif dan negatifnya. Kayak mungkin contoh positifnya yaitu tadi ya, kita kayak lebih terlatih lagi bahasanya, walaupun memang cuma beberapa kosakata aja, tetapi seenggaknya kita punya bekal gitu bahasa Inggrisnya gitu. Tetapi negatifnya itu kita pribadi sebagai Gen Z itu menjadi kurang paham terhadap Indonesia yang baik dan benar. Itu negatifnya itu sih. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mewawancarai saudara Zaskia dari kelas 1E Sosiologi. Nah, kita langsung saja ya. Pertanyaan pertama, apakah kamu sendiri pernah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Pernah sih, kayak campur bahasa-bahasa Inggris dikit-dikit yang kayak why gitu, kayak kan sekarang gaulnya ada bahasa-bahasa Inggrisnya gitu ya, jadi kayak udah nggak lumrah sih bahasa asing campur bahasa Indonesia. Nah, apa sih bahasa yang sering kamu campurin gitu dalam bahasa asing? Kalau dalam kehidupan sehari-hari lebih ke bahasa Inggris sih, karena kan kita juga ada mata pelajaran yang wajibnya kan ada bahasa Inggrisnya juga kan, jadi mungkin campur-campurnya sama bahasa Inggris. Oke. Nah, sebagai generasi muda nih, kenapa gitu banyak remaja yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Karena globalisasi juga, modernisasi yang kayak mulai banyak, internet kan makin canggih ya, jadi kita kayak melihat dari negara lain, kayak belajarnya juga ngelihat dari negara lain, budaya-budaya negara lain juga masuk ke kita, sehingga kayak Korea, bahasa Inggris kayak gitu-gitu tuh mulai masuk juga nih, mulai pada bisa bahasa asing gitu ya. kan. Ya, betul. Nah, dari pandangan Zaskia sendiri, faktor utama yang menyebabkan adanya pencampuran bahasa dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang tadi aku jelasin ya, globalisasi, karena internet kita makin canggih, terus makin banyak ilmu-ilmu luar yang makin kita kenal, sehingga bahasanya pun mudah untuk kita pelajari gitu. Oh iya. Nah, terakhir, bagaimana pendapat Zaskia sebagai generasi muda tentang kebiasaan remaja menyampaikan bahasa Indonesia dengan bahasa asing di kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya tuh apa sih dalam hal positif dan negatifnya? Kalau positifnya kita jadi bisa berbagai bahasa ya gitu, terus jadi yang kayak belajar banyak juga dari bahasa-bahasa lain ternyata, terus
jadi mempermudah kita ketika kita punya koneksi sama orang luar, kita jadi bisa berkomunikasi juga gitu. Nah terus kalau negatifnya mungkin kayak makin makin pudar ya, bahasa Indonesia itu makin yang kayak minim gitu Iya, loh, iya. penggunaannya gitu. Jadi sebenarnya caranya untuk mempertahankannya itu ya dengan kita yang tetap mau belajar bahasa luar tapi masih menggunakan di kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Gak boleh dilupain pokoknya. Udah so Inggris. Iya, nggak se-Inggris. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Udah. Halo, mari kita mulai wawancara untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di sini saya akan mewawancara. Silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Sani Septiana Syabani Dewi, mahasiswa sastra Inggris semester 3. Langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Soal pertama adalah apakah Anda pernah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing di kehidupan sehari-hari? Pernah banget kan kita sebagai gadget ya yang yang ini banget, sering banget kan kayak ngegabungin bahasa Indo sama bahasa Inggris, banyak istilahnya kan, kayak overthinking, bad mood, itu juga kan udah termasuk bahasa Inggris. Jadi sering banget aku nyampurin bahasa Indonesia sama bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oke. Nah, apa bahasa asing yang sering Anda lakukan dalam mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa asing di kehidupan sehari-hari? Bahasa Inggris pastinya, karena udah banyak banget kan istilahnya. Oke. Kemudian sebagai generasi muda nih, mengapa banyak remaja yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing? Ya karena kita merenya sebagai gadget kayak pengen ngetrend, pengen kekinian, terus kayak lebih karena bahasa itu sifatnya enggak tetep ya, berubah-ubah sesuai zaman, jadi ya gitu. Oke. Kemudian menurut pandangan Anda nih, apa faktor utama yang menyebabkan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing di kehidupan sehari-hari? Mungkin pengaruh globalisasi sih pastinya, karena ya mulai dari sosial media gitu-gitulah, jadi banyak bahasa yang kemudian kecampur sama bahasa Inggris. Oke. Dan Nah, bahasa lain. Nah, terakhir, bagaimana pendapat Anda sebagai generasi muda nih tentang kebiasaan remaja mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin positifnya kita jadi bisa lebih banyak tahu kosakata bahasa lain, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Nah, mungkin dampak negatifnya kita jadi lebih kurang bisa berbahasa Indonesia dengan baik deh. Oke. Ya, mungkin sekian. Yeah. Terima kasih, Teh. Sama-sama. Bye. Bye.